Dan berikutnya pemirsa, langkah menuju reformasi Polri sepertinya semakin dekat. Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan kepres terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri. Jalan menuju reformasi Polri tinggal selangkah lagi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imipas, Yusril Iza Mahendra menyatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan keputusan Presiden atau Kepres terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri. Menurut Yusril, pelantikan akan dilakukan dalam waktu dekat. Kalau itu memang sudah disiapkan Kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari dua hari ini, dan kita lihatlah dalam Kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu. Reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan publik termasuk Gerakan Nurani Bangsa atau GNB yang berisi tokoh lintas agama dan masyarakat. Sebelumnya GNB menyampaikan aspirasi terkait reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sesi dialog di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 11 September 2025 lalu. Dalam dialog tertutup yang berlangsung selama 3 jam, Presiden Prabowo menyetujui usulan pembentukan tim reformasi kepolisian. Para tokoh nasional yang hadir diantaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid selaku Ketua GNB, Quraisy Shihab hingga Komarudin Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pelajar di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga keracunan usai mengonsumsi MBG. Tetaplah bersama kami di Sindu Prime untuk selengkapnya. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu. Dan kalau kita ingat sebelumnya pemirsa, pada awal September, Presiden Prabowo Subianto ini secara mendadak mencopot sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Ini beberapa hari yang lalu ya, dan menggantinya dengan yang baru. Dan salah satu yang dirombak yakni posisi Menteri Keuangan, yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani dan kini digantikan Purbaya Yudi Sadewa. Demi Allah, saya bersumpah. Presiden Prabowo Subianto secara mengejutkan memutuskan mengganti 5 orang menterinya di Kabinet Merah Putih. Para menteri yang diganti mulai dari Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Koperasi yang sebelumnya dijabat Budi Aris Setiadi digantikan sang wakil, yakni Ferry Juliantono. Menteri Perlindungan Pekerja Migran yang sebelumnya dijabat Abdul Qadir Karding digantikan Muhtarudin yang merupakan anggota DPR RI fraksi Golkar. Demi Allah, saya bersumpah. Tak hanya mengganti menteri, Presiden Prabowo juga melantik 2 posisi baru lain, yakni Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Dhanil Anzar Simanjuntak yang merupakan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Masih di bulan yang sama, reshuffle jilid 2 pun berlanjut. Presiden Prabowo Subianto kembali melantik sejumlah nama di Istana Kepresidenan. Sementara itu Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan kantor komunikasi kepresidenan kini berubah jadi badan komunikasi pemerintahan. Tugasnya menjadi lebih luas, bukan hanya mengurusi komunikasi kepresidenan tapi seluruh pemerintahan. Adalah begini, ini bukan membentuk badan baru tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian
kita rubah ini menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Dan cakupannya bisa juga pemerintah di sini termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Ya pemirsa, Nanik S. Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Jabatan sebelumnya adalah Wakil 1 Badan Pengentasan Kemiskinan periode 2024-2025. Kemudian ada juga Sony Sanjaya sebagai Wakil Menteri Badan Gizi Nasional. Jabatan sebelumnya Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 2 BGN. Sekarang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kemudian ada juga ini Sarah Sadikah, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Jabatan sebelumnya PLT Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 2 BGN. Dan pemirsa, Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Jabatan sebelumnya Irwasum Polri 2023 dan Wakapolri 2024. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada Menko Polkam yang baru dan juga penasihat Presiden bidang keamanan dan reformasi Polri. Pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan penuh kepada Bapak Jenderal Jamari Caniago dan Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Alasannya Pak? Alasannya Mas menyerah kenaikan pangkat? Ya tentunya kan ada banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan, punya penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian kan gitu. Nah penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan, beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusi. Kementerian BUMN tadi Mas, Mas Angga ada komisaris Mas, apakah itu juga akan diminta dicopot Mas? Gimana? Jabatan komisarisnya Mas Angga? Jabatan beliau di komisaris. Nah, nanti akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya. Itu yang pertama. Yang kedua sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemirsa, Muhammad Kodari resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Ini adalah momen ketika pelantikan tadi ya. Di antaranya juga ada M. Kodari. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Kodari menggantikan Anto Mukti Putranto. Kita lihat Kodari bersanding dengan Erick Thohir mengenakan jas hitam, peci dan dasi biru. Dia diangkat menjadi Kepala KSP di Istana Kepresidenan. Keputusan ini sesuai dengan Kepres di nomor 20 tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri, Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, 17 September 2025. Juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah ya
Kan kemarin kantor komunikasi presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah. Tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam, tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program presiden yang bagus-bagus ini. Berarti gitu. Komunikasi sama badan baru presiden? Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu udah dari dulu besti. Berarti dengan komunikasi bagi KSP ada lagi ya? Enggak. Tetap kalau perpresnya yang utama itu adalah ada PCO, kemudian ada Komdiji, kalau jubir kan ada Pak Mensesnek, Komensesnek, tetapi semua KL itu kan diharapkan untuk membantu. Nah, KSP itu kelebihannya apa? KSP itu karena dia monitoring evaluasi semua program pemerintahan, terutama yang prioritas, dia tahu hampir semua yang dikerjakan, begitu. Tahu progresnya, tahu kelebihannya, begitu. Kalau ditanya sama saya misalnya, MBG itu buat apa? Itu kan program ini kan isu utama kesenjangan. Saya bilang begini, MBG itu adalah untuk mengatasi kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan gizi. Gitu loh. Karena ternyata 20% anak kita itu stunting. Stunting itu apa? Kurang gizi. Kurang itu apa? Senjang gitu. Nah, yang gizinya cukup pun sebetulnya secara IQ harus ditingkatkan.